Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat mengkaji kembali ayat Al-Quran yang selanjutnya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 232. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tallaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ayankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Dan apabila kamu mencerai istri-istrimu, fabalaghna ajalahunna, kemudian telah sampai masa iddahnya, keluar dari masa iddah, sudah 3 bulan 10 hari, fala ta'duluhunna, janganlah kamu memberatkan ayyankihna azwajahunna, untuk rujuk kembali kepada suaminya. Idza taralau, apabila keduanya ridha, bainahum, di antara mereka, dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, perhatikan, wawunya itu waw dan, artinya ayat ini masih berhubungan dengan ayat-ayat yang ada di atasnya. Jadi perlu disampaikan bahwa ini tentang masalah pernikahan. Nah, dan apabila kamu mencerai istri-istrimu, kemudian telah sampai masa iddahnya, berarti 3 bulan 10 hari keluar sudah. Ya. Kalau masa iddah dia kembali, ya, itu tidak pakai kawin, nikah lagi, tidak pakai. Nah, kalau ini nikah lagi sebagaimana kita semula nikah, melaksanakan pernikahan pada awal mulanya. Jadi kalau sudah masa iddah keluar 3 bulan 10 hari, berarti seminggunya lalu dia mau kembali lagi, harus apa? Nikah lagi. Ya. Walaupun tidak ke KUA, karena di KUA masih belum dicoret misalkan, tidak. Itu boleh. Ya, rujuk kembali dengan cara apa? Nikah kembali. Nikahnya diundangkan sebagaimana semula. Ya. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Jangan dihalangi. Jangan kamu menghalangi. Siapa yang menghalangi ini? Walinya. Wali itu tidak boleh menghalangi atau memberatkan untuk rujuk kembali kepada suaminya. Jelas? Jadi ini kalau sudah kawin, laki perempuan kawin, habis kawin cerai, habis cerai 3 bulan 10 hari lebih, 1 minggunya mau kembali lagi karena kasihan sama anaknya dan sebagainya. Nah, ini boleh kembali lagi dan jangan dihalangi oleh wali, oleh bapaknya. Ya, atau oleh hakim, tidak boleh dihalangi untuk kembali lagi kepada suaminya. Jadi yang ditekankan ini istri ya kembali kepada suaminya atau suami kembali kepada istrinya. Jangan dihalangi. Kenapa? Karena keduanya sudah menyatakan redha hati untuk bersatu kembali. Paham? Ya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Apabila keduanya saling reda di antara mereka dengan baik, dengan cara yang baik. Sudah Dik, mari kita kembali lagi. Khilaf abang nih, maafkan saja. Apa sih susahnya mengatakan iya? Nah, kalau sudah dua-duanya ini sudah sepakat, kuat, karena sebab ikatan cinta, ikatan batiniahnya sudah kuat, wali ini tidak boleh mengatakan tidak boleh, cukuplah kamu ini sekarang dan seterusnya, tidak boleh kembali. Ya, jadi wali yang semacam ini dikatakan wali yang tidak baik menurut Allah. Apakah misal kalau anaknya sendiri
Ketika mau rujuk kembali kepada suaminya, lalu bapaknya bilang, "Tidak usah kamu kembali. Orang wanita itu banyak. Cari kamu yang lain. Biar anak saya itu akan saya carikan yang lain juga." Ternyata, kenapa Allah Subhanahu wa taala jangan halangi mereka? Jangan-jangan ini nanti di luar nikah berkumpul kembali, saling berjanji bisa. Kenapa? Karena itu memang bekas suami bekas istri, lebih mudah untuk melakukan perselingkuhan. Ya, apalagi masa-masa sekarang lebih mudah untuk berbuat maksiat. Karena itu jangan kamu halangi. La itu la nahi, tidak boleh kamu menghalangi anakmu misalnya yang perempuan itu untuk kembali kepada suaminya. Apabila kedua-duanya itu di antara mereka saling berbuat baik atau berbuat baik. Paham? Kenapa? Khawatirnya ya dia berselingkuh di luar nikah. Paham? Ya. Ini kan kehendak Allah. Atau jika mereka tidak melaksanakan seperti itu, ditunggu-tunggu calon suami daripada anaknya tidak datang-datang, pas dia berbuat serong, yang dosa adalah orang tuanya dan anaknya. Karena anaknya berbuat dosa, ya, dan bapaknya menghalangi dia untuk kembali kepada suaminya. Kalau misalkan kasarnya, jika kamu misalkan tidak menghendaki dan menghalangi anakmu itu untuk kembali kepada suaminya, apakah kamu yang akan menggantikan dia untuk kepuasan seksualnya? Seakan-akan seperti itu, seakan-akan. Ini kan makanya wala ta'duluhunna, jangan kamu halangi. Apakah dengan menghalangi kamu itu terhadap anakmu itu, kamu bisa memuaskan nafsunya anakmu? Seperti itu, seakan-akan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa kok bisa begitu? Jangankan masalah itu ya. Ada orang-orang yang di macam-macam peristiwa, kalau yang namanya nafsu itu sudah tidak terpelihara, tidak disetir, itu bahaya. Banyak artinya antara anak dan orang tuanya, ya ada kakek dan cucunya macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Itu masalahnya nafsu. Nah, untuk mengekang nafsu itu tadi, jangan kamu halangi. Apa sih susahnya kamu membiarkan mereka itu berdua saling bercinta kembali? Tidakkah kamu senang kalau melihat anakmu itu senang? Iya, saya senang kalau melihat anakku senang. Ya, tapi karena ini sudah dicerai, saya tidak mau lagi. Jangan seperti itu katanya Allah. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa jika dia dicerai atau dia berselingkuh dan sebagainya. Akhirnya apa? Kalau kamu menghalangi, kamu akan tertimpa musibah yang lebih besar daripada apa yang kamu takutkan. Apabila kembali, nanti takut dicerai kembali. Lebih besarnya apa? Perselingkuhan atau berbuat perbuatan yang seperti itu ya. Ya, bisa dimengerti ya. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu adalah pelajaran bagi di antara kalian itu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada alam akhir. Nah, orang yang beriman kepada Allah SWT itu semuanya apa yang memang Allah SWT itu kehendaki untuk menjauhinya atau meninggalkannya, jangan sampai kamu mengkebiri keluargamu yang perempuan itu untuk rujuk kembali kepada suaminya dengan nafsu kamu, dengan perasaan kamu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dikatakan, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak dianggap kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya sehingga nafsumu dapat ditundukkan dengan apa yang aku bawa. Jadi nafsu itu perasaan, nafsu itu enggak gengsi dong gini, kembali dong itu gengsi-gengsian. Itu kan perasaan, itu kan nafsu. Kalau kamu kembali tidak ada masalah sebenarnya. Ya, apa sih susahnya kembali? Ya, apa sih susahnya rujuk atau kawin kembali, nikah kembali? Tidak ada susahnya. Jangan buat susah kamu. Dia tidak mungkin akan lebih bahagia daripada kamu menghalangi anak yang perempuan itu menikah kembali atau kembali kepada suaminya. Ya, itu tidak lebih baik katanya Allah.
Ya, jangan-jangan nantinya akan ditimpa suatu musibah yang lebih besar sehingga kamu tidak kuat memikulnya. Dikatakan dalam ayat yang lain, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang itu tidak dibebankan apa yang tidak sanggup dipikulnya. Jangan macam-macam. Allah yang lebih tahu, kamu tidak tahu. Ya. Jangan karena nafsunya kamu itu karena sebab baru 1 bulan, ya kawin, dinikahkan besar-besaran, menghabiskan banyak duit yang dikeluarkan untuk mengembirakan anaknya, lalu timbul cerai karena musibah dan sebagainya. Ya, lalu setelah cerai lalu mau balik lagi dihalangi sama orang tuanya. Jangan, katanya Allah. Itu ujian hanya bagi kamu. Ya. Jadi Allah menguji bagaimana kesabaran kamu ketika ditetapkan oleh Allah takdirnya seperti itu. Apakah kamu akan memilih ini ayat, ataukah kamu atu gengsi karena sebab gengsi dong, tidak mau kembali? Fala ta'duluhunna, jangan, katanya Allah. Jangan kamu halangi. Ya, jangan halangi mereka kembali kepada istrinya apabila keduanya telah ridha sama ridha untuk berbuat baik. Ini pelajaran bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada alam akhir untuk masuk surga dengan pahala. Jadi sebenarnya gini saudara, dunia ini mudah sebenarnya, tidak ada yang sulit. Apapun saja yang membebani kita disulitkan dengan keadaan itu juga karena sebab kamu saja. Kamu yang membuat sulit, bukan Allah yang membuat sulit. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kamu dalam hidup ini. Bahkan Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Jika kamu begini, nanti hasilnya seperti ini. Jika kamu rujuk kembali dan kamu membiarkan anakmu kembali kepada suaminya yang dulu, itu katanya Allah baik. Karena ada kesepakatan baik. Jangan kamu halangi. Coba dulu. Nanti kamu akan rasakan betapa tambah cintanya mereka berdua ketika telah berpisah sekian bulan lamanya. Kamu tidak tahu, ya enggak? Nah, katanya Allah. Jadi kalau orang tua itu adil, berbuat adil sesuai dengan imannya kepada Allah SWT, dia tidak pernah menghalangi. Jadi biarkan sebagaimana apa? Sebagaimana air yang mencari jalan untuk menuju kepada suatu tujuan. Air itu tidak bisa dihalangi, saudara. Takdir juga tidak bisa dihalangi. Sebagaimana air yang mengalir. Kalau kamu tutupi, naik dia. Ya. Kalau diberi selokan, sesuai dengan selokan yang air itu akan kembali. Tujuannya kemana? Seperti air sungai. Tidak bisa dihalangi. Tujuannya kemana? Tujuannya ke laut. Ya. Kalau sungai itu dibendung, maka sungai itu akan bau dan banyak nyamuk-nyamuk yang dapat memberikan madarat kepada manusia. Makanya diturunkan, dimasukkan atau tujuannya ke laut. Di laut itu dihempas, tak kira beda rengek keluar dari lautan. Kenapa? Asin. Jadi kalau misalkan kamu punya apa ya? Tidak punya nyamuk, tidak punya obat nyamuk. Nah, ya, gampangnya seperti itu. Ya. Jadi ambil air, bacain Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Gasatanul Kafi, Likulil Kafi, Kawan Kafi, Likulil Kafi, wa ni'mal faqih, alhamdulillah. Tiupkan, dipercikan dia di rumah. Tidak ada nyamuk. Subhanallah. Dengan air garam. Dipercikan dengan air garam. Tidak ada nyamuk. Kalau susah beli baygon, tidak punya isi ya, baca ini saja. Bisa jadi baygon itu. Hah? Ya. Kita tidak mau bicara seperti ini, tidak tahu ke sana. Ya. Jadi jangan sok pintar kamu, ya. Kamu tidak bisa apa-apa. Allah yang pintar. Ya. Kadang-kadang kita walaupun ulama, kalau sudah ada takdir seperti ini, udah ada. Hilang ilmunya. Kenapa? Orang yang mengedepankan itu nafsunya, maka ilmunya di belakang. Kenapa? Nafsunya sudah di depan. Kalau nafsunya di depan, punya center, Pak. Centernya kan al-ilmu nurun.
Tapi kalau di belakang kamu jalan di kuburan, kira-kira terbengkat enggak? Jatuh kamu. Turun ke sungai, lampunya turun di belakang. Ya, kamu turun. Hah? Nyosor enggak? Nyosor. Jadi kalau kamu punya ilmu, taruh di depan. Kedepankan ini ilmu Allah. Baru kamu jalan. Walaupun kamu turun ke sungai, turun ke jurang, jatuh. Enggak jatuh. Kenapa? Karena ada senternya. Kadang-kadang orang alim, walaupun dia pintar, walaupun dia allamah, kadang-kadang kalau sudah dibenturkan dengan takdir semacam ini, berat hati untuk menerima kembali. Ini ujian. Jadi baiknya atau sampelnya atau gampangnya, mudahnya mengarungi kehidupan itu, jadilah kamu sebagaimana air. Tahu air? Nih. Ini air, ya. Kalau air dituangkan di gelas ini, seperti apa? Seperti gelas. Kalau air itu dituangkan di botol, seperti botol. Kalau dituangkan di dalam ceret, seperti ceret. Bentuknya air itu berubah-ubah. Kalau kamu bisa jadi air, la yunajjisu syai'un, tidak ada yang dapat menajiskannya kecuali ada rasa baunya, rasanya dan warnanya berubah, baru bisa dipakai. Tapi kalau air bisa dipakai, bisa diminum, bisa dibuat wudu, bisa dibuat mandi, seperti air laut, air sungai. Air sungai kotor, tapi karena banyak boleh. Air sumur boleh. Muntak benger. Air jeding yang 2 gula bisa dicebok langsung. Yang ceret ini bisa dipakai mandi, bisa dipakai di wudu. Selama dia banyak, pakai. Tidak boleh kamu wudu ya dengan seperti ini, lalu sebanyak ini kamu wudunya pakai gini. Tidak boleh, dituangkan. Kalau ceret dituangkan untuk wudu bisa selama cukup. Ya, itu mudahnya seperti itu. Jadi kalau kamu bersikap sebagaimana kamu air, kamu duduk di sini, alhamdulillah belajar. Apa? Dengarkan, cek tedu, jangan ngerok. Ya, kenapa? Karena manfaat. Kalau misalkan duduk di sini tapi ngerok, tidak kan percuma. Dari jauh-jauh misalkan, tidur, bukan khusyuk, keluar jauh gitu. Tidak boleh seperti itu. Sikapi hidup itu sebagaimana mestinya. Kalau ketika belajar harus serius. Kenapa? Karena yang akan diperdengarkan itu adalah firman Allah SWT, dan yang menurunkan ilmu itu kepada Habib, untuk sampaikan kepada kamu, itu tidak serta-merta bisa. Itu semuanya di Allah dan proses belajar. Panjang waktunya. Ya, susah mendapatkannya. Ketika ingin disampaikan, ketika memperdengarkan ilmunya, lalu kamu tidak siap-siap untuk menerimanya. Jadi jangan dianu ya. Nah, seperti itu. Jadi air itu enak, ya, dan dapat mensucikan. Air dapat mensucikan. Tahu manusia kamu? Manusia itu dicipta dari air, ya. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka gadira. Manusia dicipta dari air. Dari air itu pertemuan persetubuhan antara suami istri menjadi pembuahan. Dari pembuahan menjadi segumpal daging, segumpal darah, lalu dibentuknya tulang belulang dari 4 bulan. Ya, maka tiapkan roh, ditetapkan amalnya, ditetapkan rezekinya, ditetapkan bahagia dan sengsaranya. Jadi kalau kamu menyikapi hidup, sudah ditentukan sama Allah, buat apa kita susah-susah hidup? Jadi orang yang hidup di dunia itu susah-susah, itu memang orang yang tak menggunakan akal. Orang yang tak menggunakan akal itu karena sebab tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu? Jadi orang yang lain yang tak beriman dan tak bertakwa, tak menggunakan akal. Iya. Jadi bagaimana supaya bisa menggunakan akal? Bila mana kamu punya akal, bertakwa kepada Allah.
Itu baru diterima semua amal perbuatan kamu. Ya. Ittaqullah. Apa? Jadi takwa itu adalah al-aqilu huwa taqiyu. Orang yang berakal itu, yang menggunakan akal itu, yang mau membawa akal itu ya kepada kebenaran, dialah orang yang bertakwa. Kalau tidak menggunakan akalnya untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah, dia tidak menggunakan akalnya. Jadi yang bertakwa saja orang yang berakal. Kalau tidak masuk kepada takwa, dia tidak berakal, walaupun ada akalnya. Kenapa? Karena pasti digunakan dengan dan memperturutkan nafsu dan perasaannya. Apa maunya? Itu karena tidak menggunakan akal. Karena akalnya tidak bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad menyatakan, simple, al-aqilu wa taqiyu. Orang yang berakal itu adalah orang yang bertakwa. Kalau tidak menggunakan akal, dia tidak takwa. Kalau dia takwa, dia bukan muslim. Jadi syaratnya takwa itu muslim. Ketika muslim, dia beriman apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak dapat menundukkan apa yang aku bawa, maka dia tidak berakal, tidak menggunakan akal. La yu'min, tidak beriman. Orang yang tidak dapat menundukkan hawa nafsunya dengan apa yang aku bawa, itu sudah jelas. Jadi yang dibawa Allah, yang dibawa Rasulullah, terima. Kalau tidak, berarti dia tidak menggunakan akal. Nah itu. Dzalikum askalakum wadhar. Yang demikian itu, yang saya sampaikan itu, katanya Allah SWT, untuk kamu, supaya kamu selamat, supaya kamu tidak serta-merta karena jadi wali kamu seenaknya menahan atau mengkebiri anakmu sendiri untuk kembali rujuk kepada suaminya. Askalakum, lebih bersih jika kamu nurut, lebih bersih jika kamu patut kepada perintahku ini. Wadhar, dan lebih bersih. Bersih dari apa? Dari macam-macam enggak? Ya jelas ini ya. Jadi tak perlu mendetail masalah ini, karena ini masalahnya kalau terlalu mendetail akhirnya bahasanya itu tidak enak didengar. Ya. Tapi yang penting, jika kamu itu tidak menghalangi itu dapat mensucikanmu atau lebih bersih daripada pembicaraan yang tidak baik yang akan menimpa kamu, dicaci maki sama tetangga, macam-macam sudah macam. Ya, dengan perbuatan-perbuatan ataupun dengan seperti tadi. Jadi ini tidak perlu dibahas lagi ya, panjang lebar. Yang penting kamu ngerti. Jadi kalau kamu tidak menghalangi, berarti kamu akan disucikan oleh Allah SWT atau bersih dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu tahu, maha tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu itu tidak tahu, berarti banyak yang tidak tahu. Bukan, walaupun tahu dia tidak mau mengamalkan, berarti tidak tahu, sama. Orang yang tahu tafsir ini tapi tidak mengamalkan sama dengan tidak tahu. Kenapa? Karena tidak mengamalkan. Ta'malun. Allah mengetahui sedang kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Walaupun dia mau dibilang ulama, ya, kalau dia tidak mengaplikasikan apa yang Allah sampaikan, dia tetap tidak tahu. Jangan sok pintar katanya Allah. Kamu tidak tahu. Kenapa? Kamu melanggar syariat. Syariat kau apa? Jangan kau halangi. Kalau ada misalnya orang mau bercerai, ya, mau bercerai, harus ada tengah dari pihak laki dan perempuan, penengah. Jangan kamu cerai. Kamu tahu, aku biayai kamu itu besar, ya. Dan sementara kamu pun sudah punya anak. Apakah kamu kalau bercerai akan dikembalikan kepada aku, akan memberatkan aku kamu? Nah, seperti itulah. Supaya apa? Supaya ada rasa takut, rasa khawatir bila mana anaknya itu tidak kembali kepada kedua orang tuanya. Apakah kamu akan memberatkan aku? Aku sudah tua misalkan dan sebagainya, dengan alasan-alasan supaya kembali lagi kepada suaminya atau kepada istrinya. Nah,
Itu perbuatan baik, islah namanya. Jangan digampangkan bercerai. Jangan dimudahkan. Di hakim saja kalau orang bercerai itu disusahkan. Ya. Disusahkan untuk bercerai. Dicari macam-macam. Ya. Nah, supaya tidak dipersulit, ya jangan cerai sudah. Bercerai itu adalah perbuatan yang boleh tapi dibenci sama Allah. Mau dibenci? Nah, kalau tidak mau dibenci jangan cerai, kan gitu masalahnya. Ini penjelasan yang sejelas-jelasnya. Bila mana masih apa yang disampaikan ini masih belum jelas, berarti dia tidak mau aturan Allah. Jadi walaupun misalkan ada orang sudah terlanjur terlanjur jauh sudah berpisah, kembali lagi ya boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada halangan bagi mereka yang ingin rujuk kembali. Tapi dengan cara kawin lagi, nikah lagi baru kawin.